Di dunia ini, berbuat baik tidak selalu membuahkan hasil secara langsung. Setuju nggak? Kadang lu harus nunggu dulu, kadang lu harus lupa dulu gitu. Atau kadang lu emang nggak harus bener-bener perhitungan gitu. Kalau misalkan kebaikan itu harus dibales. Yang lebih parahnya adalah mungkin aja ada momen-momen di mana lu pengen berbuat baik tapi tiba-tiba dibalas dengan keburukan. Dan ini yang sedang terjadi sama penjual ST yang video itu lagi rame banget di-share sama orang-orang di berbagai macam media sosial. Pertama kali gue liat di Twitter, ini di-share sama akun Never ya, di tanggal 23 Februari 2026, impresinya udah sampai 1,3 juta orang yang nonton. Di Instagram, ini di-share sama akun Fakta Indo, ya, dimana ini udah punya like sampai 16.000. Konteksnya di video ini lu bisa tahu kalau misalnya ada penjual es teh yang punya niat baik pengen ngasih minuman gratis ke orang random. Ya, tapi ternyata orang random tersebut terduga adalah ODGJ. Tiba-tiba bukannya bilang terima kasih, tapi malah dilempar dan juga emosi. Dan sedihnya adalah ya, gue pengen bahas ini di video ngopi karena gue pun pernah mengalami hal yang sama. Ya, gue pengen beli sapu ya, ke bapak-bapak yang lagi capek banget. Terus waktu gue pengen beli, tiba-tiba gue malahan dipukulin gitu pakai sapunya. Gue nggak ngerti ini apa kesalahan gue gitu loh. Apakah emang gue salah gitu berbuat baik? Apakah gue salah gitu terlalu polos pengen ngebantu orang gitu? Kita bakal bahas di video ngopi kesempatan kali ini jadi sama Tatang di Ngopi. Ngobrol yang bersama Indonesia 3 in 1. 3 topik dalam satu video bersama gue, your favorite Uncle Omri. Pertama, udah jelas kita bakal bahas tentang video ini. Ini rame banget dan kita bakal lihat bareng-bareng apa yang terjadi sama penjual ST-nya. Ya, kayak gitu. Intinya pengen ngasih, tiba-tiba langsung dibales sama emosi. Awalnya penjual ST-nya ngide, manggil orang yang lagi jalan. Ya. Di awal responnya sebenarnya nih kita udah tahu kalau misalkan harusnya stay the fuck out gitu. Kita jangan bener-bener pengen berhubungan sama orang yang mungkin tidak ingin berhubungan sama kita gitu loh. Dari impresi awalnya sebenarnya harus kita hindari gitu. Tapi si mas-masnya masih coba ingin mencairkan suasana gitu. Kita pengen ngasih dan segala macem gitu. Tapi mbak-mbak yang dua ini udah ngerasa kayak ini udah nggak beres nih. Nah, tiba-tiba langsung dijambak. Habis dijambak, ya langsung main barang-barang yang ada di sini. Dihancurin lah. Nah, bahkan ada botol minumannya yang diambil terus dibanting. Nah, tapi dengan kelakuan yang seperti itu, ya, mas-mas dan beserta teman-temannya masih tetap optimis ingin melakukan hal yang baik gitu dengan memberikan minuman. Tapi apa daya, setelah dipanggil, dia melakukan hal yang lebih random lagi dengan melemparkan barang yang diberikan sama mas-mas dan juga mbak-mbak baik beserta barang-barang yang ada di depannya. Berkah-berkah ya mbak, mas. Niatnya bagus tapi mungkin emang lagi bad luck aja gitu. Dari sini kita bisa belajar kalau misalnya emang pengen berbuat baik jangan yang terlalu polos-polos banget gitu. Dan ini bisa jadi pelajaran juga untuk dinas sosial untuk lebih memperhatikan ya masyarakat Indonesia yang ya kalau misalnya ngomongin soal daerah gua Kabupaten Bogor katanya banyak juga ODGJ gitu loh. Tapi ngomongin soal apakah keterangan ini ODGJ benar atau kagak, gua masih belum ngelihat portal berita yang kredibel gitu ya memberitakan ini. Satu-satu yang gue temukan ya mungkin dari Okezone dan juga dari Fakta Indo, cuman kalau misalnya Fakta Indo bukan bisa disebut sebagai pers juga ya nggak sih? Ya, yang gue tahu di sini kita bisa lihat kalau misalkan tanggal terjadi itu di tanggal 22 Februari 2026, which is ini harusnya bulan puasa hari ketiga atau hari keempat. Ya, di Never pun captionnya dibilang bukti niat baik belum tentu bisa diterima dengan baik. Viral video seseorang yang diduga ODGJ mengamuk hingga melempar ST. Berawal dari karyawan ST yang memanggil untuk menawarkan dan memberi ST, namun saat mendekat, ODGJ tersebut malah tersinggung sambil berteriak dengan bahasa Jawa, "Opo kowe? Mbok kira gendeng tak aku?" Yang ngerti apa kamu? Kamu kira aku gila apa? Sontak ketiga karyawan ST tersebut khawatir karena melihat respon ODGJ yang agresif hingga membanting sebotol sirup dan melempar karyawan ST dengan segelas ST kemasan. Setelah itu membuat tegang, bahkan ada satu karyawan perempuan yang ngumpet di pojokan. Ya. Balasannya, dari sekian banyak yang komen, saya belum melihat ada yang mempertanyakan kinerja Dinsus terkait penanganan ODGJ. Hei, gua tuh. Pas banget lagi. Ada yang bilang ada juga sih awalnya kan dia ngamuk, masih aja dikasih ODGJ nggak ada kontrol diri kalau udah ngamuk malah dikasih STI. Ya nggak semua orang punya pemahaman ya untuk menangani bagaimana ODGJ yang ada di jalanan gitu. Bahkan ya kalau misalnya kita lihat beberapa berita terakhir gitu, bahkan ada Satpol PP yang meninggal dunia untuk menangani ODGJ tertentu ya di suatu daerah gitu loh. Ya sebenarnya emang yang paling bener itu kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa terkait seseorang gitu ya yang ada di jalanan atau yang kita temukan secara random gitu, jangan yang terlalu langsung berbaik hati gitu ya. Seenggaknya kasih ruang skeptikal gitu, apakah kita emang beneran tepat gitu melakukan niat baik ke beliau atau tidak gitu. Apalagi kalau misalkan
Kita ngomongin soal tempat-tempat kayak misalnya bandara, stasiun dan segala macam, hati-hati rawan penipuan juga. Itu topik yang pertama. Topik yang kedua agak lebih serius lagi. Ini kita bakal ngomongin soal berita kalau misalnya katanya ada tukang ojek korban kecelakaan jalan rusak di Pandeglang jadi tersangka. Lu nggak salah denger, jadi ada orang yang mengalami kecelakaan jalan rusak tapi tetap dijadikan tersangka. Kronologi gimana Bang Ray? Nanti kita bakal baca detail gitu, tapi gue bakal coba buat ceritain lebih ringkas lagi. Jadi tukang ojek di daerah Pandeglang yang dia bawa penumpang, terus lewat jalan lubang gitu ya, mental gitu, penumpang yang meninggal dunia karena terlindas sama mobil ambulans. Sementara ya karena emang udah ada korban jiwa, maka si tukang ojeknya jadi tersangka atas laka lantas tersebut. Nah, tukang ojeknya itu kemudian di berita ini dikasih tahu kalau misalkan lewat pengacaranya itu ngerasa kalau misalkan tidak bersalah gitu karena yang namanya kecelakaan tunggal, dan yang harusnya bersalah itu adalah penyelenggara jalan. Ya, apakah salah? Ya, tuntutan tukang ojeknya menurut beberapa pihak itu jelas kagak, karena benar ya kata pengacaranya. Sebenarnya kalau misalnya ada jalan berlubang, lu boleh untuk menuntut penyelenggara jalan. Udah ada beberapa berita juga kan misalnya dari Kumparan News, polisi korban jalan berlubang bisa tuntut penyelenggara jalan. Yang kedua, jalan rusak diabaikan, warga bisa gugat pemerintah dan lapor pidana. Di berita ini bakal dikasih tahu gitu ya, lu bisa dapat insentif kalau misalkan lu mengalami kecelakaan dari jalan yang berlubang gitu. Kalau misalnya meninggal dunia, kalau nggak salah tuh dapat ratusan juta, dan kalau misalnya emang luka berat, luka ringan itu bisa dapat puluhan juta. Nah, tapi lewat berita ini kita bakal sama-sama cari tahu dulu gitu apa yang sebenarnya terjadi terkait tukang ojek yang kecelakaan gara-gara lubang tapi tiba-tiba malah jadi tersangka. Seorang tukang ojek pangkalan Opang di Kabupaten Pandeglang, Banten ditetapkan sebagai tersangka usai mengalami kecelakaan yang dipicu kondisi jalan rusak. Alamin Maksum kini berstatus tersangka di Polres Pandeglang setelah insiden yang terjadi pada Selasa 27 Januari 2026. Ini hampir 1 bulan yang lalu. Nah, gimana respon orang-orang di internet? Kalau misalnya lu cek dari video YouTube atau justru postingan-postingan yang ada di media sosial, banyak banget orang-orang yang marah dan juga kecewa kalau misalnya polisi menetapkan si pengendara motornya menjadi tersangka. Karena kalau misalnya kita lihat dari beberapa berita-berita, kecelakaan yang disebabkan gara-gara jalan berlubang harusnya itu tanggung jawab si penyelenggara jalan. Dan kita bisa tahu sebenarnya kalau misalnya jalan nasional siapa yang bertanggung jawab, jalan provinsi siapa, jalan desa itu siapa gitu loh. Tapi di berita ini justru malah yang jadi tersangka itu adalah pengendara motornya atau ojeknya sendiri. Saat itu ia membonceng penumpangnya, Khairi Raffi, melintasi Jalan Raya Pandeglang Labuan, tepatnya di Kampung Gardu Tanjak, Kelurahan Pandeglang, Banten. Ini terjadinya di daerah Banten lagi ya. Di tengah perjalanan, setelah berupaya menghindari sejumlah lubang di jalan, roda depan sepeda motor yang dikendarainya justru masuk ke lubang lain. Lu bayangin, ini si mas-mas yang sekarang dijadikan tersangkanya itu udah menghindari beberapa lubang-lubang di jalanan gitu loh, tapi tetap aja kena. Jadi imagine berapa banyak lubang yang emang ada dalam jalanan tersebut gitu, yang harusnya benar-benar udah jadi warning gak sih? Harus gak dibenerin. Ironis, soalnya setiap kali emang ada jalan berlubang nunggu kecelakaan dulu gitu loh. Sedih gak sih? Padahal kan kita bayar pajak ya rutin gitu ya, jangan sampai telat gitu. Baik kalau misalkan ngomongin soal ya STNK harus diperbarui dan segala macam, itu kan alokasi dananya seenggaknya 70% atau 80% untuk jalanannya kan, atau untuk ya fasilitas kendaraannya sendiri gitu. Tapi malah beberapa daerah-daerah merasakan sebaliknya. Ya, kemudian ketika masuk ke lubang lain, ia beserta penumpangnya terpental ke aspal. Pada saat bersamaan sebuah mobil ambulans melintas dan menggilas penumpangnya. Khairi Raffi meninggal dunia dalam insiden tersebut. Akibat kejadian tersebut, Al-Amin Maksum ditetapkan sebagai tersangka dengan nomor laporan polisi nomor LPB21I Polres Pandeglang dan dikenakan pasal 310 ayat 4 KUHP yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Faktanya, klien kami adalah korban kecelakaan akibat jalan berlubang. Seharusnya pihak yang diminta pertanggungjawaban adalah penyelenggara jalan, ujar kuasa hukum tersangka Raden Elang Mulyana. Ya, jadi udah ada pengacara juga gitu ya dari si pihak yang sekarang dijadikan tersangka. Pria yang akrab disapa Yayan itu mengajukan penghentian perkara melalui mekanisme restoratif justice sebagaimana diatur dalam UU nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP Bab 4 Pasal 79 yang menilai perkara tersebut tidak layak dilanjutkan karena baik pengemudi Opang maupun penumpangnya merupakan korban jalan rusak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Ia juga menyoroti tanggung jawab kepala daerah mulai dari bupati, gubernur hingga pemerintah pusat yang wajib menyediakan infrastruktur memadai termasuk jalan yang aman bagi masyarakat. Yayan mengutip Undang-Undang UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
Dalam pasal 24 disebutkan penyelenggara wajib segera memperbaiki jalan rusak yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Selain itu, pasal 273 mengatur sanksi pidana bagi penyelenggara jalan yang lalai memperbaiki kerusakan hingga menyebabkan kecelakaan dengan ancaman penjara maksimal 6 bulan atau denda paling banyak 12 juta. Ada berita lain yang ngasih tahu denda yang lebih detail lagi. Ini dari Kompas dengan judul jalan rusak diabaikan, warga bisa gugat pemerintah dan lapor pidana. Di sini lewat pasal yang sama, lu bisa tahu gitu ya kalau misalkan jika ada kelalaian yang mengakibatkan luka ringan, itu bisa denda penjara 6 bulan dan 12 juta rupiah. Atau 12 juta rupiah. Kalau misalnya ada korban mengalami luka berat, ancamannya meningkat menjadi 1 tahun atau denda 20 juta. Jika kecelakaan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, penyelenggara jalan dapat dipidana hingga 5 tahun atau denda maksimal 120 juta. Dan kalau misalkan ya penyelenggara jalan tidak memasang rambu, itu dapat dipidana dengan ancaman 6 bulan atau denda 1,5 juta. Ya, dari berita ini pun lu bisa tahu kalau misalkan ada data ya yang menjelaskan kalau misalkan kecelakaan di satu daerah aja, misalkan Jakarta, itu dari tanggal 1 sampai tanggal 28 Januari 2026 udah ada 27 kecelakaan laka lantas. Ya, yang bahkan udah bisa menyebabkan 1 orang meninggal dunia gitu. Jadi setiap hari ada 1 kecelakaan. Apalagi sekarang lagi musim hujan, ya nggak sih? Jadi makin berbahaya lagi dengan jalan-jalan yang tiba-tiba berlubang gitu loh. Emang ini PR juga buat penyelenggara jalan. Tapi yang jelas kalau misalnya pada akhirnya kerjanya itu bener, harusnya jalan tuh juga mulus-mulus aja gitu. Bisa bertahan dari segala macam cuaca. Kita nih cuman punya 2 musim anjir, kemarau sama hujan. Kalau misalnya di negara-negara kan ada 4 tuh. Lebih PR lagi gitu, ya nggak sih? Ya intinya semoga pihak tukang ojeknya bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Ya, buat korban juga semoga bisa ditabahkan ya hatinya buat keluarga yang ditinggalkan. Dan semoga buat pihak penegak keadilan bisa lebih adil lagi dalam melihat mana yang salah dan mana yang benar. Oke, well kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang terakhir. Ini kita bakal ngomongin soal perpustakaan nasional yang akhir-akhir ini lagi rame banget dibicarakan karena katanya sistemnya itu sering banget error, jadi orang itu susah banget buat minjem buku. Tapi usut punya usut, ada pengguna Twitter yang ngabarin kalau misalkan ternyata Perpusnas itu mengalami penurunan anggaran dari tahun 2025 ke 2026. Kenapa? Karena efisiensi. Sebenarnya nggak ada yang tahu gitu apakah beneran berkorelasi gitu ya antara anggarannya turun sama sistemnya down gitu. Cuman banyak banget orang-orang Twitter yang mikirnya kayak gitu. Jadi kita bisa tahu sendiri gitu dari grafik ini. Langsung dari Perpustakaan Nasional datanya, perkembangan pagu anggaran dari tahun 2020 sampai tahun 2026. Dari yang awalnya 454 miliar ya di tahun 2020. Di 2024 ini puncaknya 725 miliar. Oke, di 2025 turun dikit dan di tahun 2026 bahkan sampai setengahnya dikurangin. Oke, mengalami efisiensi sebesar 279 miliar dan relaksasi sebesar 60 miliar. Ya, bahkan anggaran ini pun udah didiskusikan ulang kembali gitu ya sama perwakilan dari Perpusnas. Ya, jadi ini di-share infonya sama Kampus Fest. Kegiatan rapat dengar pendapat RDP bersama Kepala Perpusnas Aminuddin Aziz. Komisi 10 DPR RI soroti atas penurunan anggaran Perpustakaan Nasional yang hampir 50% dari sekitar 721 miliar pada 2025 menjadi hanya 378 miliar. Ini sebenarnya gue gak ngerti ya di kalimat ini. Soalnya ketika merumuskan ADART, harusnya DPR juga tahu gak sih kalau misalkan ada beberapa lembaga yang dikurangin gitu. Kenapa baru kaget gitu? Kenapa baru disorotin ya gak sih? Ya saya kan koreksi gue kalau misalnya gue salah gitu ya. Please. Struktur anggaran timpang, 55% dialokasikan untuk belanja pegawai, menyisakan 167 miliar untuk belanja barang dan modal sehingga ruang fiskal sangat terbatas. Ya, dari kalimat ini agak sedikit tendensius dan juga ironis gitu ya, soalnya mungkin ini terkesan disalahkan karena kebanyakan karyawan gitu. Oh, ini untuk belanja pegawai ini banyaknya nih gitu. 2 unit strategis yaitu Pusat Pembinaan Pustakawan dan Direktorat Standarisasi dan Akreditasi tidak mendapatkan alokasi anggaran sama sekali, padahal keduanya krusial untuk menjaga standar mutu literasi nasional. Dari sini mungkin banyak banget orang-orang Twitter gitu yang emang sangat amat khawatir ya karena perpustakaan anggaran dikurangin, justru literasi kita mungkin semakin kurang lagi gitu ya. Padahal PR kita tuh besar banget, membuat sumber daya manusia kita tuh benar-benar bisa senang banget untuk meningkatkan kapabilitasnya gitu dengan banyak-banyak membaca. Perpusnas mendapat tugas baru. Nah, udah anggaran diturunin, dapat tugas baru yaitu mengelola ISSN atau International Standard Serial Number
yang dialihkan dari BRIN. Jadi ini awal itu tugasnya BRIN ya, dialihkan ke Perpusnas. Tapi anggaran dikurangin yang memerlukan dukungan anggaran untuk ekosistem penerbitan. Dampaknya, ancaman terhadap program literasi masyarakat, preservasi naskah kuno, dan alih media koleksi langka yang bisa menyebabkan kerusakan permanen. Dan resiko terhadap fasilitas bersejarah seperti UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Begitulah kira-kira ya. Meskipun ini gak terlalu rame, baru 60.000 orang ya yang ngelihat postingan ini, tapi banyak banget yang khawatir. Soalnya ini sangat amat berhubungan dengan masa depan Indonesia ya, karena mencerdaskan anak bangsa itu jelas tugas dari negara gitu, ada di Undang-Undang Dasar. Ya banyak banget orang pun yang heran kenapa DPR juga baru kaget sekarang. Well, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait adanya berita di negara kita tercinta ini. Bagaimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye-bye.